wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala ta'ala aidan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Faqala sallallahu alaihi wasallam man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, hadirin sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa mencurahkan rahmat karunia-Nya, hidayahnya, taufiknya kepada kita sekalian, sehingga dapatlah kita bersama-sama berada di tempat ini, di musala ini, di majelis ini, guna kita bersama-sama untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sebentar untuk mendengarkan penerangan agama, kuliah agama, nasihat agama, informasi agama. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berkenan pula melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini adalah hari ke-26 daripada bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama berharap kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadat kita yang telah kita lakukan, baik yang berkenaan dengan bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, dan berkenan pula Allah memberikan balasan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah juga memanjangkan umur, menetapkan iman, serta memurahkan rezeki untuk kita selalu taat kepadanya. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, artinya pada hari ini 26 Ramadan. Sudah 26 hari Ramadan kita laksanakan, dan tidak beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Nah, dengan waktu yang tidak begitu lama lagi, atau beberapa hari lagi bulan Ramadan, intisari pada bulan Ramadan, mutiara bulan Ramadan, hikmah yang ada pada bulan Ramadan masih ada. Maka oleh itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sebelum Ramadan berakhir. Kenapa? Kalau Ramadan berakhir, tidak ada lagi salat fardu yang kita lakukan, yang balasannya dikali oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 70 kali balasan salat fardu. Kemudian yang sunat dijadikan yang fardu. Yang sunat dijadikan fardu, maksudnya pelaksanaannya sunat, tapi apa ditingkatkan oleh Allah balasannya
yaitu adalah sama dengan yang fardu di bulan Ramadan. Kemudian lagi, selama masih ada bulan Ramadan, orang yang ada di dalam kubur diangkat oleh Allah, dihapus oleh Allah siksa kuburnya sebanyak 600.000 orang. 600.000 orang setiap malam bulan Ramadan. Kalau sudah Ramadan berlalu, tidak lagi berlaku hal itu. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Kemudian lagi bahwa intisari bulan Ramadan atau mutiara bulan Ramadan yaitu adalah bahwa kita melangkahkan kaki kita ke majelis taklim yang sebagaimana hadis Rasulullah, kataballahu ibadatun sana, dicatat oleh Allah, diganjar oleh Allah, dibalas oleh Allah sebanyak setiap langkah 1.000 100 tahun beribadat. Ibadatun sana, ibadat setahun dibalas oleh Allah setiap langkah kaki kita. Itu yang ada pada bulan Ramadan. Tidur orang bulan Ramadan, tidur orang puasa bulan Ramadan ibadah. Diam orang berpuasa bulan Ramadan adalah tasbih. Nah, itulah hal-hal yang pada bulan Ramadan mutiara yang ada padanya. Menyempatkan diri untuk beribadah pada bulan Ramadan. Kemudian lagi pada bulan Ramadan, yaitu adalah ibadah kita khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1.000 bulan. 1.000 bulan itu berapa? 84 tahun. Ibadah kita pada malam qadar dibalas oleh Allah, diganjar oleh Allah 1.000 bulan. 1.000 bulan itu kalau dijadikan tahun 84 tahun. Kemudian lagi oleh Rasulullah menambahi, kalau kada cukup 1.000 bulan itu kada cukup, 84 tahun itu kada cukup, ada yang berumur ratusan tahun lebih, maka Rasulullah tingkatkan lagi ibadat pada malam qadar itu khairum min sab'ina alfa syahrin, lebih baik daripada 70.000 bulan. 1.000 bulan Allah, 70.000 bulan Rasul memberikan mengatakan dibalas itu. Tapi yang membalas bukan Rasul, tetap saja Tuhan. Nabi hanya mengucapkan saja, mengatakan saja, Allah Ta'ala yang membalas. Kenapa maka Allah Ta'ala yang membalas? Kenapa maka waninya Rasulullah mengatakan ikamkah Rasulullah yang membalas, maka ikam wani menambahi lagi. Mungkin ada pertanyaan yang kayak itu. Namun semua balasan itu Allah yang mengucapkan Rasulullah. Sebab apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Nabi itu bukan berdasarkan insting Nabi, naluri Nabi, tidak, melainkan la yantiku anil hawa, berdasarkan hawa nafsu Nabi, tidak, melainkan illa wahyu yuha, wahyu Allah. Allah Ta'ala nang menyuruh Nabi bersuara, nang berucap nang kayak ini, nang digawi, nang kasa ini balasannya, nang ini yang digawi, sa ini balasannya, ini yang digawi, sa ini balasannya. Allah Ta'ala menyuruh Nabi bersuara, yang walaupun adalah Allah Ta'ala yang memberikan balasannya. Itulah keistimewaan Nabi kita. Bila bersuara, Allah Ta'ala membalasakan. Bila Rasulullah bersuara, Allah Ta'ala membalasakan. Amun kayak kita ni kada. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, jadi bahwa bulan Ramadan mutiaranya sangat banyak. Kemudian lagi mutiara yang banyak lagi,
yang lain lagi adalah lisaim, bagi orang yang berpuasa Ramadan. Nah, ini orang yang berpuasa Ramadan. Kalau puasa bulan Ramadan kada. Lisaimi Ramadan, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, parhatani, dua mendapatkan kebahagiaan. Nanakan bahagia itu ada kawannya mengatakan, nah kayak apa ngawan bahagia? Dapat bini bungas, bahagia. Laki bungas, nah bahagia. Harta banyak, bahagia. Rumah harap, bahagia. Ada bahira, jangan bahagia. Woi kada sing hiraan. Kada sing kantongan aja. Oma bubung parut. Ada bahagia itu. Jadi bagi orang yang puasa parhatani. Waninya mengucapkan bagi orang yang puasa bahagia. Ada kewabapaan siang, minum kada, malam kada, guringan lawan bini kada, maka hanya rimbah kawin. Nah, dipadakan bahagia, ini lain bahagianya. Parhatani lisaim, dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Pertama, waktu hendak berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala hendak berbuka puasa. Bagaimana kebahagiaan kita setelah menahan lapar, dahaga dan lainnya, pas waktu tiba betapa gembiranya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu. Nah, bertambah ulang. Ada dahulu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu. Wah, jadi wa ala rizqika aftartu wa ilaika tawakkaltu, kepadamulah aku bertawakal. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Kemudian kebahagiaan yang kedua tatkala berbuka puasa itu adalah dinding. Ini kaget dindingnya. Tak angkat, tak buka. Lawan Allah. Kada lawan siapa? Dinding lawan Allah itu dibukakan oleh Allah tatkala kita hendak berbuka puasa. Itu puasa bulan Ramadan, diangkatkan dinding antara kita nih, antara kita lawan Allah, antara Allah dengan kita, diangkatkan dinding itu. Nah, untuk apa? Nah, betapa lezatnya bisa bertemu dengan Allah, bisa melihat Allah, bisa berbicara kepada Allah, bisa ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min abdin, bagi siapa yang berdoa meminta ku perkenankan, apalagi ku perkenankan, ku kabulkan, bahagia. Lalu kata Allah, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, katakanlah olehmu kepada umatmu, bila umatmu bertanya betakun lawan ikam Muhammad tentang aku, umatmu tuh betakun lawan ikam tentang aku Tuhanmu nih, aku Rabbmu ini. Padahal Pak ini karib, aku dekat, ujar Allah Ta'ala. Nah, untuk dekatnya Allah lawan kita, jauhnya Allah lawan kita. Parahnya Tuhan lawan kita. Jauhnya Tuhan lawan kita. Kita yang punya peran. Bila hendak dekat lawan Allah, kita yang berperan untuk bisa dekat kepada Allah. Bila jauh dari Allah, maka kita juga yang punya peran. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, ada salah satu hadis yang berada kaitannya dengan itu. Ujar Rasulullah. Nah, hadis itu Rasulullah. Kada mau ujar sahabat, kada mau ujarlah orang lain, kada lagi. Ujar Rasulullah bahwa
bakhil. Bakhil. Orang pemalar. Ba'idum minan nas. Ba'idum minal jannah. Wa ba'idum minallah. Orang yang pemalar, jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga. Nah, itu orang yang pemalar. Salah satunya diantaranya orang yang jauh dari Allah. Orang yang dekat dari Allah dengan Allah yaitu orang yang murah. Murah hati, murah senyum, murah tangan. Artinya tangan ini ringan tangan, suka menolong orang. Nah, itu namanya ringan tangan, murah hati, pemberian, penyedekahan. Ada yang bisa dakahkan. Nah, itu qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idun minan nar. Jauh dari api neraka, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Nah, itu orang yang penyedekah, orang yang pemberi. Apa yang bisa diberikan, apa yang bisa diberikan. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi jauhnya Allah dengan kita, kita dekatnya Allah dengan kita, kita juga. Setiap malam terbagi 3. Ada awalul lail, ada wasatal lail, ada akhirul lail. Awalul lail jam dalam mulai kanarian maghrib sampai jam 10 malam. Itu namanya awalul lail. Mulai jam 11 sampai jam 2. Jam 3 itu namanya wasatul lail. Pertengahan malam. Akhirul lail jam 4, jam 5, jam 6. Itu akhirul lail. Nah, Allah Ta'ala turun ke langit, ke alamnya manusia. Tapi ke alamnya manusia ini di langit. Ma min abdin. Allah Ta'ala ada nama barak. Allah Ta'ala nama barak turun daripada persemayannya, turun mendekati hambanya. Ma min abdin. Apabila ada dari hamba itu yang meminta diberinya, yang berdoa dikabulakannya oleh Allah. Ma min abdin. Nah, meminta di pertengahan malam diberinya, bila berdoa dikabulakannya oleh Allah. Lalu ujar Tuhan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Fatahajjat bihi, hendaklah kamu bertahajud. Fatahajjat bihi, padanya, pada malam. Nang awal malamkah, nang pertengahan malamkah, nang akhir malamkah. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Sampai yang tahajud padanya itu pada pertengahan malam itu nafilatan lak. Sunat sembahyang sunat. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Sunat begitu. Kalau orang wajib kada, ikan bangun tengah malam tuh kada wajib. Sunat. Memang kenapa? Asya ayyab asaka. Ikan bangun tengah malam tuh asa ayyab asaka, akan menjadikan ikam, akan menjadikan kalian, kata Allah, asa ayyab asaka rabbuka, Allah Ta'ala akan menjadikan asa ayyab asaka yab'as, bangkit, dibangkitkan. Dibangkit itu kada mau dibangkit tuh mulai hingga kahingga kada dibangkit tuh dari bawah ke atas, diangkat oleh Allah, dinaikkan oleh Allah. Asa ayyab asaka rabbuka, Allah mengangkat rabbuka maqam mahmuda, ke tempat yang terpuji. Nah, kayak apa tempat yang terpuji? Kawalah kita maindah akan
Kawara kita mah indah akan di dunia nang ini nang kaya apa tempat terpuji kada tempat tercela. Apakah di Makkah di Madinah Haram? Apakah di Madinah Masjidil Nabawi, Madinatul Munawwarah merupakan di sana ada raudhah, kebun daripada surga. Ada 5 tempat yang merupakan kebun surga yang ada di dunia ini. Di samping Baitullah, kemudian di mihrabnya Nabi, kemudian Gunung Uhud itu merupakan raudhah daripada Raudatil Jannah. Siapa yang melihat Gunung Uhud di dunia, maka ia akan melihat Gunung Uhud di surga. Jadi gambaran Gunung Uhud yang ada di bumi ini nanti ada di surga. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, untunglah orang berziarah ke Gunung Uhud. Makanya orang naik haji itu doanya Allahumma ja'al hajam mabrura wa sa'yam maskura. Nah, wa jambam maghfura, doanya dosanya diampuni, wa tijaratan mubarakah, wa jiaratan mubarakah, dan ziarahnya yang membawa berkah. Itu makna orang berziarah, wa ziaratan mubarakah, ziarah yang membawa berkah. Kada kawat berkah naik haji makinnya lagi, kada kawa duitnya ada tapi menunggu musiah umur ko habis. Kayak apa anak berziarah ke makam Rasulullah? Ujar Rasulullah, man jara al ulama fakat jara'ani. Orang nang kada kawa berziarah lawan Nabi, Nabi itu tahu kada kawa tang orang nang ditulakan bagataan sa sumai di kumaan puang sumai di kum. Siapa namanya Min? Nah lalu ujar Rasulullah, wa man jara al ulama faqad jara'ani. Barang siapa yang menziarahi para ulama, orang salih, aulia Allah, faqad jara'ani, maka punya sama lawan menziarahi aku. Nah kayak apa lagi? Nah kan sama toh, sama jar Nabi menziarahi ulama, mendatangi ulama, mendatangi orang salih, mendatangi para aulia Allah, faqad jara'ani. Wa man sabaqal ulama faqad sabaqani. Anak bersalaman lawan aku kada kawa nabinya meninggal. Menjampai makam Rasulullah tuh, han roh katanya Arab dah kada kawa menjampai. Anak angusuk nih, anak angusuk. Pagar makam Rasulullah tuh bilang kada kawa. Alagi dahulu kawa. Wah ini kada kawa pandang pulang. Besisir pulang nang askar tuh pulang. Untung halam kawa sawar manggil inya. Waktunya manggil. Kalau begitu di belakangnya apa makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu sangat adil, sangat bijaksana lawan umatnya. Nyata ada kawa siapa kayak apapun. Allah Ta'ala bakal hendak, Allah kada bakal kawa terus. Kada ada yang kada kawanya, Allah Ta'ala bakal hendak. Cuma nang hawarikul adat itu kayak apa namun beretaan. Mak lalu ujar Nabi bersuara. Tadi lu katakan deh, suara Nabi itu lah yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nang menziarahi ulama, karena ulama itu kan apa gerang, maka ada sangkut pautnya lawan Nabi, bakulah lawan Nabi. Ulama itu kan bakulah lawan Nabi, kada. Kan Nabi bersuara, aman jara al ulama fakat jara ini al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Nanakan pewaris itu kawapian nantiakan. Kawapian nantiakan adi pewaris itu. Apa? Amun kada ada pewaris, Nabi lah pewaris itu orang dekat kok. Dekat kok. Anak mewarisi anak. Anak tiri kain aku loh, anak bewen laki kain aku loh, anak bewen bini kain
makin naik kan ada lalu. Anak seorang deh, anak seorang tetap kada kau mewaris. Kenapa? Inya membunuh abahnya untuk mendapatkan harta kada mewarisnya. Walaupun anak tunggal lelaki bisa harta supaya lakas dapat warisan, bunuhnya abahnya parai mewaris. Kepaksaan. Padahal adanya ada aja. Nah, tapi hendak iblis menggoda kada kau mewaris. Ibu itu pulang anak tunggal, anak seorang keluar dari adanya hasil anuan seorang awan bini benar lagi. Kada kau merawat, kada mewaris juga. Kenapa? Inya kada Islam, inya kafir, kada kau mewarisi orang Muslim, walaupun abahnya. Ibu itu pulang anaknya seorang, darah dagingnya juga pulang. Ada kau mewaris juga kenapa? Karena tadi hulu maulah pada nikah. Nah, itu pitai anak kau. Begibiasakan anak pada dahulu maulah. Nah, tapi kan dia bersertifikat. Nah, kan dia bersertifikat. Ada bersim. Ada kau mewaris? Bapak katin. Ada nih Nabi itu bersuara, ujar Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Nah, kan pewaris itu kalau kita mengartikan, mendefinisikan arti pewaris itu. Nya ada pewaris, ada waris, ada asabah lain tinggi warna apa ahli waris daripada asabah. Asabah itu kecuali kan dia ada si anak, lalu muncul orang ini jadi asabah. Nah, mun masih ada anak hak, ada kau muncul asabah. Ini aturan dalam warisan. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian ada dua ulama warasatul anbiya. Ada para habaib itu kan apa? Inya juriat Nabi. Anak juriat Nabi. Nah, anak daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu bininya Fatimah. Fatimah itu anaknya Rasul, juriat Nabi. Kalau lahir dari juriatnya Ali dan Fatimah itu namanya adalah para habaib. Habaib itu adalah juriat Nabi. Juriat lawan pewaris. Nah, kayak bagian menghentiakan. Tapi ada yang wani habib amadahkan nang kayak itu ada habib. Nang wani amadahkan. Ulama warasatul anbiya. Kami habaib adalah juriat Nabi. Nah, jadi kau aja kita lagi. Jadi artinya sama ulama nang lawan habib. Habib tapi ada habib tapi ulama. Ada ulama. Apa ada ulama tapi habib. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, cuma bagaimana kita mengkonotasikan juriat Nabi lawan pewaris Nabi. Nah, juriat itu maka juriat Nabi ini lamun pewaris, istilah bahasa pewaris dapat bagian. Tapi kalau juriat Nabi kan dapat bagian. Juriat Nabi itu boleh meminta sedekah orang lain aja kan boleh. Juriat Nabi itu diberi ijakan aja kan boleh menerima. Itu juriat Nabi. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, jadi itu asalnya. Kenapa maka menjereni takat menjara ulama takat jereni. Barang siapa nang menjerehi para ulama maka sama lawannya menjerehi aku. Ujar Nabi. Kada kau ada gitu mengartikan sama. Waman sapahal ulama fakat sapahani. Barang siapa nang bermusafahah bersalaman lawan ulama fakat sapahani maka dia bersalaman lawan aku. Karena ulama tadi warasatul anbiya, anak bersalaman lawan Nabi kada kau langsung. Nah, lalu Nabi itu mengerti rumah kasihannya umatku. Jangan kawan Nabi itu juga hidup berumran, pada berumatian lawan umat. Tapi kadang kalau juga Nabi itu adanya hidup di Mekah, ada di sini. Tapi di mana orang bersalawat, situ ada Nabi. Di mana orang bersalawat, situ ada Nabi. Di mana orang bersalawat, situ ada Nabi. Nah, itu pulang. Itulah keistimewaan Nabi.
Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi bahwa Faiza sa'alaka ibadi anni, bila menanyakan umatku itu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku dekat itu kata Allah mengabulkan permintaan. Dekat lawan Allah berenai. Masya Allah Ta'ala pada lawan aku dah berenai aja kada ada sing ucapan, kada ada sing permintaan. Bila para bang bupati anak bawa pinta, anak bang gubernur anak bawa pinta. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, uji budak watak dai ijadaan, aku mengabulkan permintaan ijadaan. Bila minta meminta kan dari itu kan situ bahasanya kelanjutan itu ijadaan. Bila inya meminta, bila kan meminta kada diberi. Nah ini bukan Allah Ta'ala pun. Tapi karena ulun anukan tentang bila kada meminta kada diberi. Tapi ada orang nang kada meminta diberi, kada meminta diberi. Dua kelompok manusia yang kada meminta diberi oleh Tuhan, kada meminta kada diberi oleh Tuhan. Bahkan inya tuh diberi oleh Tuhan pembanyaknya daripada nama minta, dan diberi oleh Tuhan di samping pembanyaknya pembagusnya pula daripada nama minta. Nama minta ini kadang-kadang nang pikornya meminta bang, nang pikornya ini kadang minta diberi oleh Allah Ta'ala nang paling baik. Siapa orangnya? Dua. Yang pertama ahlu dzikir, ahlu dzikir. Selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Kata Allah, hai orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Disuruh Tuhan berzikir dengan banyak. Kenapa? Orang yang berzikir kada ingat lawan Tuhan, bukan kada, artinya kada ingat meminta. Kada ingat berzikir, tangan katutup. Ning kada amun tangan terbuka bisa dipanggil. Nah, berzikir la ilaha illallah. Kada ada orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ada cuma kayak gitu. Diberi oleh Tuhan pembanyaknya, pembagusnya daripada orang yang meminta, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Kada ada waktunya, kada ada wayahnya, kada ada kubernya. Anak minta lawan Tuhan sibuk berzikir. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang diberi oleh Tuhan pembaiknya, pembanyaknya daripada orang meminta, yaitu adalah ahlul Quran. Ahli Quran. Ia baca Al-Quran, baca Quran, buka Quran, ini artinya, buka Quran, ini maknanya, buka Quran, ini tafsirnya, buka Quran, kasih ini bukahnya, buka Quran, kasih ini bukahnya, untuk ini, untuk ini, untuk ini, si buktinya, ada terus menghayati, menghayati daripada makna Al-Quran itu. Apalagi sampai dia mencucurkan air mata tentang Al-Quran, maka orang yang ahli Quran diberi oleh Allah Ta'ala walaupun ia kada meminta pembaiknya dan pembanyaknya daripada orang yang meminta. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, nah, itu dua aja. Ada hadis Nabi nang kada ijadaan. Bila ijadaan diberi, ini kada ijadaan, artinya tidak berarti ada pengecualian. Padahal Tuhan mengatakan ijadaan, Nabi mengatakan ujar Nabi ada orang yang kada meminta dan diberi oleh Tuhan. Nah, Nabi Muhammad berperampangan lawan firman Tuhan, tapi Nabi ini kekasihnya Tuhan. Lalu apa ujar Nabi itu? Tuhan menuruti. Nah, karena Nabi itu kekasihnya. Nah, Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, dalam hal dekatnya kita kepada Allah, dekatnya Allah dengan kita, dijelaskan oleh Nabi bahwa apabila kita nih hendak berperang lawan Tuhan, sakiran
Allah Ta'ala sejengkal. Kita sejengkal, Allah sahasta. Kita sahasta, Allah sedepak. Jadi gencang Allah lawan kita daripada kita para lawan Allah Ta'ala. Kita sakilan apa Tuhan sejengkal. Kita sejengkal, Tuhan sahasta. Kita sahasta, Tuhan sedepak. Jadi gencang Tuhan memerintah kita ini. Imbah itu kan lagi kita berjalan hendak mendekati Tuhan, Tuhan berlari. Nah, tak laju buka daripada berjalan. Nah, jadi gencang Tuhan lawan kita, pada kita lawan Tuhan. Di dalam Al-Quran, la takhuduhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala itu tidak guring dan tidak tidur lawan kita. Kita bisa tidur, kita bisa ngantuk, bisa takalap, amun guring bujur ke papa, amun takalap bujur ke papa. Nang kada papa-papanya tuh, kada ingat juga lawan Tuhan. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Ahli suci, orang salihin, orang muttaqin, para aulia Allah itu inya mengharamakan, inya seorang yang mengharamakan atas dirinya. Kada Tuhan kada mengharamakan inya, kada inya seorang mengharamakan atas dirinya. Mengapa yang diharamakannya atas lawan dirinya? Orang salih, muttaqin, mukarrabin. Denyut jantungnya nih bergerak, lupa lawan Tuhan, diharamakannya. Nah, itu para orang saleh. Karena makanya sampai ke itu berpikir, padahal orang saleh itu orang bahari, aulia Allah tuh orang bahari, muttaqin tuh orang bahari, mukarrabin tuh orang bahari. Kalau dia belum pemikiran yang sejauh orang wayah ini. Kenapa? Andai kata ujar Tuhan mereka, hampa udara, kada ada udara, kayak apa benapas, kayak apa behina, anak behina, mun berduit kawan, kemana? Tulah ke rumah sakit, menukar oksigen, mun ada oksigennya. Musim corona tadi oksigen kede-ede hilang. Orang keluar mencari ke Amuntai, orang Amuntai mencari ke Tanjung, orang Tanjung mencari ke Rantau, Rantau mencari ke Petamburan. Itu mencari oksigen. Kemudian sekali kita menggetarkan jantung kita itu tanpa udara, lalu mengeluarkan oksigen. Oksigen itu maulah benyu, benyu diolah menjadi oksigen. Sekali bernapas, benyu diolah 6 drum air. Bayar gak ada benyu toh. Mun benyu sungai kan bayar. Mun benyu iding bayar. 6 drum berapa setiap kali benyu jatuh. Benyu sungai kan bayar. Mencibuk pulang kasih toh. Nah, sungai dikum ni, sungai dikum je nagamnya kan sungai. Tapi bedanya banjir kan aja. Hadirin sekalian. Nah, oleh itulah para aulia Allah mengharamkan denyut jantungnya lupa kepada Allah. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Makanya kata Allah, hai Muhammad, idza sa'alaka ibadi, bila umatmu menanyakan kepadaku tentang aku, padahal fa inni qarib, aku dekat. Wa huwa qila likulli alaihi bi af'alil ibadah wa aqwalihim wa ta'atihi ala ahwalihim mukhalan min qaribihi faka'annahu minhum. Di mana aja udah penjelasannya tafsir ayat itu. Tiap makan aku ada, tiap makan bukan tiap makan ada, tiap tempat aku ada. Lalu bunyinya pitai. Ujar Allah Ta'ala, antaqbudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ikam beribadat kepadaku, kata Allah, seolah-olah ikam melihat aku. Bila ikam kada melihat aku melihat. Maukah melihat tuh? Tak dinding aja kada melihat. Nah, apalagi jauh. Berarti Allah Ta'ala itu dekat. Karena Allah Ta'ala melihat.
Setiap kita beribadah, mau di mana ibadah kita, mau apa ibadah kita, tetap Allah Ta'ala ada. Artinya Allah mengawasi, melihat perbuatan kita. Antak budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Kemudian ujibu dakwatad da'i ijadaan, dia ilainya berdoa. Takrirul qaribi wa adalil da'i lil ijadah fal yastajibuli, maka aku kabulkan permintaannya, ujar Allah. Ai ijadah dakwatuhum lil iman wa ta'atihi kama apa ujibuhum ijadah dakwati la li'annahum walil mu'minin walil bi. Dan inya beriman lawan aku, kata Allah. Inya berdoa kabulakanku, beriman inya mempercayai aku nama beri. Inya pamintawan aku, kau beri percayainya aku memberi. Penutup ulun sampaikan kepada sampeyan yang terakhir, kisah Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan ada sangkut paut yang lewat ini. Biar ulun tutup